Bab 8 The Art of Money. Saldo rekeningmu adalah nilai rapormu di dunia nyata. Memantau saldo tabungan, rekening investasi, dan kekayaan bersih adalah indikator penting dari prestasi finansial seseorang. Meski terdengar materialistis, saldo keuangan mencerminkan kestabilan dan keamanan finansial. Mengendalikan aset, penghasilan, pengeluaran, utang, dan piutang memerlukan perencanaan yang matang, dan perencanaan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang akurat. Langkah pertama dalam mengendalikan keuangan adalah menghitungnya dengan akurat. Prinsip if you can count it, you can control it menekankan pentingnya pengetahuan dan keterampilan akuntansi untuk mengukur dan mengelola keuangan dengan efektif. Tanpa pemahaman yang jelas tentang posisi keuangan saat ini, sulit untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis untuk masa depan. Lalu untuk subbab yang pertama, akuntansi untuk keuangan pribadi. Luca Pacioli, seseorang matematikawan Italia, memperkenalkan konsep tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping yang kini menjadi dasar ilmu akuntansi. Sistem ini awalnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pencatatan administratif kapal-kapal dagang Eropa dan telah diadopsi oleh perusahaan di seluruh dunia, dari skala kecil hingga multinasional, dengan berbagai pengembangan untuk menangani financial engineering yang semakin kompleks. Ilmu akuntansi tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan, tetapi juga sangat berguna untuk mencatat keuangan pribadi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi, kita dapat memperoleh gambaran yang akurat dan informatif mengenai posisi keuangan kita, baik dari segi aset dan utang maupun arus kas antara penghasilan dan pengeluaran. Menguasai ilmu akuntansi memungkinkan kita untuk memahami detail posisi keuangan pribadi, mengetahui aliran uang, dan membuat keputusan finansial yang lebih baik. Meskipun terdengar rumit, akuntansi dapat dipermudah dengan berbagai software yang tersedia, yang memudahkan pencatatan keuangan pribadi. Untuk mendapatkan potret keuangan yang akurat, setidaknya kita perlu menyusun 3 laporan utama secara bulanan. Yang pertama, laporan arus kas, untuk melacak aliran masuk dan keluar uang. Yang kedua, laporan laba rugi atau income statement, untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran serta menentukan profitabilitas. Yang ketiga, neraca balance sheet, untuk melihat posisi aset dan utang secara keseluruhan. Dengan laporan-laporan ini, kita dapat mengendalikan keuangan pribadi dengan lebih efektif dan mencapai kesejahteraan finansial yang lebih baik. Nah, mari kita rincikan laporan arus kas bulanan. Laporan arus kas bulanan mencatat keluar masuknya uang secara tunai atau cash basis selama periode 1 bulan penuh. Uang masuk dicatat dalam kolom debit, sementara uang keluar dicatat di dalam kolom kredit. Proses ini dimulai dengan saldo awal bulan, ditambah seluruh uang masuk yang berada di kolom debit, dan dikurangi seluruh pengeluaran yang berada di kolom kredit. Hasil akhirnya adalah saldo akhir bulan, yang akan menjadi saldo awal untuk bulan berikutnya. Prinsip pencatatan arus kas adalah bahwa penambahan jumlah tunai dicatat di kolom debit, sedangkan pengurangan dicatat di kolom kredit. Hal ini berbeda dengan pencatatan dalam buku tabungan atau giro, di mana debit mengurangi uang kita dan kredit menambah uang kita, karena pencatatan tersebut dilakukan dari sudut pandang bank. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan dalam periode tertentu. Dalam hal ini, periode bulanan, ada 2 hal penting yang harus diingat. Yang pertama, laporan arus kas yang bersifat mengalir atau flow. Saldo akhir suatu periode akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Yang kedua, saldo kas tidak bisa negatif. Minimal saldo adalah 0. Jika ditemukan saldo negatif, berarti ada kesalahan pencatatan, entah itu transaksi yang belum dicatat atau angka yang keliru. Fungsi utama laporan arus kas adalah sebagai alat untuk perencanaan dan kontrol, dengan menggunakan data pemasukan dan pengeluaran di masa lalu sebagai pembanding. Kita dapat merencanakan pemasukan dan pengeluaran di periode berikutnya dengan lebih baik, meskipun pada awalnya laporan arus kas yang disusun mungkin masih sangat sederhana.
dengan disiplin dalam pencatatan. Laporan tersebut akan menjadi lebih kompleks dan strategis, membantu dalam pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Lalu, income statement. Income statement atau laporan laba rugi digunakan untuk mencatat pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya dalam satu periode tertentu. Dalam konteks perusahaan, income statement adalah laporan wajib karena menghasilkan informasi laba bersih yang digunakan sebagai acuan pembayaran pajak penghasilan badan, pemberian bonus karyawan, dan pembagian dividen bagi pemilik. Untuk individu, meskipun mungkin tampak aneh, income statement tetap diperlukan karena mencatat biaya-biaya non-tunai seperti penyusutan aset tetap yang membantu dalam menghindari pencatatan nilai aset yang berlebihan atau overstate. Dengan demikian, individu dapat memperoleh gambaran lebih akurat tentang posisi keuangan mereka. Income statement pada dasarnya adalah laporan arus kas plus pendapatan dan biaya yang bersifat non-tunai. Berikut adalah komponen-komponen penting dalam income statement. Yang pertama, pendapatan non-tunai. Contohnya itu seperti pendapatan dalam bentuk piutang, seperti menyewakan rumah dengan pembayaran sebagian di muka dan sisanya bulan depan. Lalu yang kedua, biaya terutang. Contohnya, kita membeli pakaian dengan pembayaran bulan depan, yang langsung mencatat biaya meskipun uang belum dikeluarkan. Yang ketiga, biaya non-tunai. Contohnya, penyusutan atas rumah, gedung, perabotan rumah, dan kendaraan bermotor. Nah, tanah dan emas itu tidak menimbulkan biaya penyusutan. Income statement merupakan perbandingan antara keseluruhan pendapatan dan biaya-biaya baik tunai maupun non-tunai. Laba bersih dari income statement menunjukkan kemampuan menabung yang bisa dihitung baik secara nominal maupun sebagai persentase dari total penghasilan. Pentingnya income statement, yang pertama, menabung lebih efektif. Usahakan persentase tabungan meningkat seiring peningkatan penghasilan. Peningkatan persentase ini otomatis berarti peningkatan jumlah nominal tabungan. Yang kedua, perencanaan keuangan. Ini membantu dalam perencanaan keuangan yang lebih baik dengan pemahaman yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran termasuk komponen non-tunai. Dengan menggunakan income statement, individu dapat mengontrol keuangan mereka lebih baik, merencanakan pengeluaran, dan memastikan kemampuan menabung yang lebih besar, yang pada akhirnya membantu mencapai kestabilan finansial. Lalu ada balance sheet. Neraca atau balance sheet digunakan untuk mengetahui posisi aset, ekuitas, dan utang pada akhir periode tertentu. Neraca memberikan informasi apakah aset bersih atau ekuitas yang kita miliki sungguhnya berkembang atau tidak. Saldo akhir dari laporan arus kas dan bottom line pada posisi laba atau rugi pada income statement harus dimasukkan ke dalam neraca. Persamaan dasar neraca. Itu rumusnya adalah aktiva atau aset sama dengan ekuitas atau modal sendiri ditambah utang. Komponen neraca, yang pertama, aktiva atau aset. Itu ada aktiva lancar atau current asset yang bersifat liquid atau mudah dicairkan menjadi uang tunai. Contohnya uang tunai, tabungan, deposito, saham, surat berharga, dan piutang. Yang kedua, aktiva tetap, fixed asset, bersifat tidak liquid, contoh kendaraan, tanah, dan bangunan. Nah, komponen neraca yang kedua, ekuitas atau modal, menunjukkan kekayaan bersih setelah dikurangi utang. Ekuitas mencerminkan nilai bersih aset yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Komponen neraca yang ketiga, utang atau liabilitas, kewajiban finansial yang harus dibayar termasuk utang jangka pendek atau utang yang kurang dari 1 tahun dan utang jangka panjang atau yang lebih dari 1 tahun. Fungsi neraca, yang pertama mengukur kekayaan bersih. Ini menunjukkan apakah kekayaan bersih atau ekuitas berkembang atau tidak dari waktu ke waktu. Yang kedua, informasi keuangan yang akurat. Memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan, memungkinkan individu atau perusahaan membuat keputusan finansial yang tepat. Yang ketiga, perencanaan dan pengendalian. Membantu dalam perencanaan keuangan yang lebih baik dan pengendalian atas aset dan utang.
Lalu langkah penyusunan neraca, yang pertama, kumpulkan data, lalu masukkan saldo akhir dari laporan arus kas dan income statement. Yang kedua, catat aktiva, pisahkan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang ketiga, catat ekuitas dan utang, pastikan semua kewajiban finansial tercatat dengan benar. Yang keempat, hitung total aktiva, ekuitas, dan utang, pastikan persamaan dasar neraca terpenuhi. Dengan neraca yang akurat, kita dapat memahami secara mendalam posisi keuangan kita, mengetahui nilai kekayaan bersih, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih untuk mencapai stabilitas finansial. Lalu pada subbab yang kedua, inilah yang dimaksud dengan leverage. Leverage dan penampilan kekayaan. Leverage, penggunaan utang untuk mendanai aset dengan harapan bahwa pendapatan atau keuntungan dari aset tersebut akan melebihi biaya utang. Leverage memungkinkan seorang atau perusahaan untuk meningkatkan nilai aset secara signifikan dalam waktu singkat. Misalnya, seseorang bisa membeli rumah mewah dengan meminjam uang dari bank. Secara tampilan mereka terlihat kaya karena memiliki aset yang besar, tetapi sebenarnya sebagian besar nilai rumah tersebut didanai oleh utang. Resiko leverage, kelebihan utang. Ketergantungan pada utang yang berlebihan dapat mengakibatkan tekanan finansial. Jika pendapatan tidak cukup untuk menutupi biaya utang, ini bisa menyebabkan kebangkrutan atau penjualan paksa aset. Orang yang terlihat kaya karena leverage sebenarnya memiliki resiko tinggi jika tidak dapat mengelola utang dengan baik. Lalu evaluasi kekayaan sejati. Jangan mudah terpesona oleh penampilan kekayaan yang mungkin hanya diperoleh melalui leverage. Penting untuk mengevaluasi apakah aset tersebut didanai oleh ekuitas atau modal sendiri atau utang. Kekayaan sejati yang bertumbuh melalui kenaikan ekuitas atau modal sendiri adalah indikator finansial yang lebih sehat dibandingkan dengan kekayaan yang sebagian besar didanai oleh utang. Nah, kesimpulannya, hati-hati dengan ilusi kekayaan. Banyak orang yang tampak kaya mungkin sebenarnya memiliki banyak utang. Penampilan luar bisa menipu karena leverage bisa membuat aset terlihat besar tetapi tidak mencerminkan kekayaan bersih yang sebenarnya. Yang kedua, prioritaskan kesehatan finansial. Fokus pada peningkatan ekuitas atau modal sendiri dan mengelola utang dengan bijaksana adalah kunci untuk mencapai stabilitas dan kebebasan finansial sejati. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam mengevaluasi kekayaan kita dan orang lain, serta lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial. Nah, pada subbab yang ketiga, aset atau liabilities. Pandangan Robert T. Kiyosaki versus ilmu akuntansi. Definisi aset menurut akuntansi. Aset merupakan segala bentuk kekayaan termasuk uang tunai, saldo di bank, piutang, persediaan, barang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, tanah, dan bangunan. Dan untuk definisi aset menurut Kiyosaki, aset merupakan sesuatu yang menghasilkan arus kas, hanya dianggap aset jika memberikan penghasilan. Liabilities, beban. Aset yang tidak menghasilkan arus kas malah mengeluarkan biaya pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Contoh implementasi pandangan Kiyosaki. Yang pertama, rumah. Jadi aset jika dikontrakkan dan menghasilkan pendapatan sewa. Jadi beban jika dikosongkan karena memunculkan biaya pemeliharaan, asuransi, pajak, dan biaya renovasi. Yang kedua, mobil. Jadi aset jika disewakan dan menghasilkan pendapatan. Jadi beban jika tidak dipakai karena tetap harus mengeluarkan biaya servis, suku cadang, penyusutan, sewa parkir, asuransi, dan pajak kendaraan. Strategi keuangan menurut Kiyosaki. Memperbanyak aset produktif. Aset yang mampu menghasilkan arus kas positif. Contoh, rumah yang disewakan, mobil yang disewakan, uang tunai yang didepositokan atau diinvestasikan. Yang kedua, mengurangi aset tidak produktif. Aset yang tidak menghasilkan arus kas atau bahkan mengeluarkan biaya. Contoh, properti yang tidak disewakan, kendaraan yang tidak digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Rumus menjadi kaya menurut Kiyosaki, yang pertama, memperbaiki arus kas, mengutamakan aset yang mampu menghasilkan pendapatan dan mengurangi aset yang hanya memunculkan biaya. Contoh, mengontrakkan properti yang tidak digunakan,
menyewakan kendaraan, atau menginvestasikan uang tunai. Yang kedua, menggunakan surplus kas untuk mengakuisisi aset produktif. Surplus kas yang diperoleh dari aset produktif digunakan kembali untuk membeli lebih banyak aset produktif. Hasilnya, arus kas masuk pada periode berikutnya akan lebih besar sehingga mempercepat akumulasi kekayaan. Nah, kesimpulannya, fokus pada aset produktif. Memiliki aset yang menghasilkan arus kas adalah kunci untuk meningkatkan kekayaan. Jangan biarkan aset menganggur karena akan menjadi beban finansial. Manajemen arus kas. Pastikan setiap aset yang dimiliki mampu menghasilkan pendapatan. Gunakan surplus pendapatan untuk terus mengakuisisi aset produktif, memperbesar arus kas positif, dan meningkatkan kekayaan. Dengan mengikuti pandangan ini, seorang dapat lebih efektif dalam mengelola keuangannya. Memastikan aset yang dimiliki tidak hanya bernilai, tetapi juga produktif dalam menghasilkan pendapatan. Lalu pada subbab yang keempat, ekuitas adalah dasar valuasi dirimu. Menghitung valuasi diri berdasarkan konsep valuasi pemain sepak bola. Nilai transfer pemain sepak bola itu mencerminkan ekspektasi kontribusi di masa depan. Nilai transfer ini meningkat seiring prestasi dan mencapai puncak pada usia tertentu. Dan nilai transfer ini menurun seiring bertambahnya usia pemain. Laporan keuangan pribadi untuk valuasi diri. Penghitungan valuasi diri. Dengan laporan keuangan pribadi, kamu bisa mengetahui perputaran uang, aset, dan ekuitas. Ekuitas adalah total aset dikurangi total utang. Pendapatan surplus akan meningkatkan ekuitas, sedangkan pendapatan defisit akan mengurangi ekuitas. Lalu contoh perhitungan ekuitas. Jika kamu memiliki rumah seharga 500 juta dengan utang 200 juta, maka ekuitas rumah tersebut adalah 300 juta. Valuasi diri berdasarkan ekuitas. Ekuitas yang positif menunjukkan aset bersih lebih besar dari utang. Valuasi diri bisa dihitung seperti valuasi saham di bursa, yang misalnya jika nilai aset bersihmu 300 juta, kamu bisa memberikan valuasi diri hingga 1,5 miliar atau 5 kali ekuitas. Pengaruh usia terhadap valuasi. Semakin muda usia, semakin tinggi valuasi. Peluang untuk meningkatkan pendapatan di masa depan lebih besar di usia muda. Masa muda menawarkan banyak sekali kesempatan untuk mobilitas vertikal dalam karir dan keuangan. Lalu patokan valuasi. Seperti saham di bursa, valuasi bisa bervariasi tergantung sektor dan potensi pertumbuhan. Saham bank konvensional dihargai antara 1-5 kali nilai buku. Perusahaan dengan ekosistem digital yang luas, unicorn atau dekakorn, bisa dihargai 150 kali nilai buku. Lalu strategi keuangan berdasarkan valuasi diri. Yang pertama, menjaga ekuitas positif. Pastikan asetmu lebih besar dari utang. Surplus pendapatan akan secara otomatis meningkatkan ekuitas dan valuasi diri. Yang kedua, menggunakan masa muda dengan bijak. Maksimalkan peluang untuk meningkatkan pendapatan di masa depan. Investasikan waktu dan sumber daya dalam pendidikan dan pengembangan diri. Yang ketiga, memantau dan menilai kewajaran valuasi. Gunakan prinsip valuasi yang wajar seperti di bursa saham. Perhatikan perkembangan aset dan ekuitas untuk terus meningkatkan valuasi diri. Kesimpulannya, valuasi diri, menghitung valuasi diri berdasarkan ekuitas dan potensi masa depan dapat memberikan gambaran tentang posisi keuangan dan peluang bertumbuh. Manajemen keuangan yang baik, menjaga ekuitas positif dan mengoptimalkan aset produktif sangat penting. Masa muda adalah periode krusial untuk memperbanyak aset dan meningkatkan pendapatan. Dengan menggunakan konsep ini, seseorang dapat lebih memahami posisi keuangan mereka dan membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan mereka.